Hai sob, buat kamu yang suka film kolosal, Dojamuran Channel menyajikan alur cerita film kolosal Angling Dharma. Langsung aja di episode sebelumnya. Usaha pendekar Citra Genjik, pendekar Legawa dan pendekar Berangas mengajak kawannya sesama pendekar golongan hitam, yaitu pendekar Paron Wajah, ternyata gagal. Nah, bagaimana keseruan kisah selanjutnya? Kejedot celorot, ini kisahnya. Oh, kita kan orang bayaran. Tidak perlu tahu alasan apapun untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Tugas kita sekarang khusus menghancurkan Kalinggapura. Wah, kalau begitu caranya aku tidak perlu ikut. Aku dibayar untuk membantu. Kalau aku mau membantu. Jika aku tahu pekerjaan itu pantas untuk dibantu atau tidak, aku tidak ikut. Terserah kalian. Kurang ajar. Kamu telah mempermalukan aku, Paron Wajah. Tiba-tiba, kemelut pertarungan itu dikejutkan dengan kedatangan Durgandini. Keempat pendekar golongan hitam pun melihat hal aneh pada diri Durgandini, karena lengan kiri Durgandini sudah tak ada. Kutub, apa yang kalian rebutkan, ha? Durgandini. Kemana tangan satu? Durgandini pun tersinggung dengan pertanyaan Paron Wajah mengenai lengannya. Akhirnya kini Paron Wajah berhadapan dengan Durgandini yang kini bertangan satu akibat racun kelelawar malih rupa dari Gandaruwo di goa tempat bertapa Suryapati. Akan kusembah kamu 7 kali atau 10 kali kalau kau bisa menyentuh kulitku. Ayo, coba. Ayo, ayo. Pertarungan itulah yang membuat Paron Wajah dibuat malu dan semakin marah. Paron Wajah ingin membalaskan perlakuan itu nanti. Sebenarnya Gendrayana juga mengundang Nilas Saroya untuk bergabung. Namun Durgandini mengatakan bahwa Nilas Saroya sedang meningkatkan ilmu dasendria miliknya. Lihat selendangmu itu, Durgandini. Kalau aku mau, tubuhmu yang terpotong seperti itu. Dasar kutub badak. Kulit dan otakmu itu tidak pernah punya rasa. Paron. Paron. Kalau aku sungguh-sungguh, kau yang lebih dulu masuk liang kubur. Dasar kutu kurap. Sekali kau, Paron. Lihat sekujur tubuhmu itu, Paron. Lihat. Aku belum kalah, Durgandini.
Sementara itu, Pangeran Danurweda dari Kalinggapura sedang bercengkrama dengan Prabu Anglingdarma, raja dari Malwapati. Prabu Darmasunu dan Prabu Anglingdarma mempunyai hubungan kedekatan yang erat, sehingga apa yang terjadi di Kalinggapura membuat Anglingdarma merasa terpanggil untuk membantu. Oh, maaf. Silakan, Paman. Dia memperhitungkan sampai hal sekecil-kecilnya, termasuk memecah kekuatan Kalinggapura dengan mengacau negeri saya. Ya, itulah yang dikhawatirkan oleh Ayahanda Prabu. Tapi semuanya bisa kami atasi. Terakhir, salah seorang pembantu Giriwara berhasil kami tangkap dan kami korek rahasianya. Kelihatannya mereka memang mengharap saya tidak ikut campur. Kalyana Tantri berbincang dengan Suliwa yang kini menjadi prajurit perwira. Suliwa pun menceritakan mulai dari dirinya menjadi tabib yang menjadi rebutan para pendekar golongan hitam, sampai Anglingdarma membawa dirinya untuk dititipkan di Padepokan Sugaluh, sampai pada akhirnya Prahara Sugaluh membuat Empu Masyura, Dewi Sintawati, Galuh Parwati dan dirinya terpisah. Lalu kenapa Kakang menjadi pendekar? Saya hanya mengikuti hembusan nasib yang meniup kehidupan saya. Keberadaan Suliwa dan Kalyana Tantri yang berada di Kaputran tak diketahui Galuh Parwati yang lebih dulu sampai di Kalingga daripada Kalyana Tantri. Namun informasi yang didapat salah satu emban, akhirnya Galuh Parwati pun mencoba memastikan siapa sebenarnya Suliwa prajurit perwira itu. Apakah benar Suliwa kekasih Galuh Parwati sendiri? Dia itu pendekar, Mbok. Pakaiannya ya sama seperti saya. Seenaknya. Ya mungkin memang bukan dia kalau begitu, Nyai. Lah, pemuda yang perwira itu sudah punya kekasih kok. Anaknya cantik, tapi sedikit genit. Setelah mengetahui bahwa Suliwa itu memang benar Suliwa kekasihnya, dan Kalyana Tantri yang ia benci karena selalu genit dan menggoda Suliwa kekasihnya, kemarahan dan dugaan Galuh pun membuat Galuh Parwati berniat ingin menghajar Suliwa karena telah berani berselingkuh dengan Kalyana Tantri, cucu dari penghuni Pulau Buangan. Mau kemana lu? Jalan-jalan, Kanda Prabu. Kamu sudah tahu jalannya? Sudah. Mau mencari Suliwa? Iya. Saya dengar Suliwa menempati perumahan perwira. Iya. Inang sudah menunjukkan kepada saya. Hati-hati di jalan. Saya pergi dulu, Kanda Prabu. Asik ya, suap-suapan seperti pengantin. Lu? Galuh?
Kaget aku di sini. Iya, tentu. Kapan datang Galuh? Kapan datang Galuh? Rupanya kamu sengaja meninggalkan aku, Suliwa. Tujuanmu ke Kalinggapura bukan untuk mencari kerja sebagai tabib, tapi untuk mencari perempuan centil itu. Sabar, Galuh. Dasar tukang selingkuh. Melihat Suliwa dihajar oleh Galuh Parwati, akhirnya Kalayana Tantri tak terima dan terlibatlah pertarungan keduanya. Keadaan pun tak terkendali, sehingga membuat Suliwa terpaksa meracuni dirinya sendiri untuk menghentikan pertarungan keduanya. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Hentikan! Dasar perempuan. Otak. Kalau kamu memang manusia, dengar dulu kalau orang mau bicara. Jangan main seruduk saja. Kamu yang main seruduk, bukan aku. Kerjamu cuma mencuri milik orang lain. Minggir! Aku ladeni kamu. Tunggu dulu, tahan. Simpan alat pancing itu. Hah? Alat pancing? Enak aja. Ini celurit sakti, tahu? Semuanya bisa, aku malah gak bisa. Tunggu! Tuan, Tuan. Aduh, Tuan. Kenapa begini, Tuan? Aduh. Cepat ambil air. Minggir. Malam harinya, Suliwa pun menceritakan pada Galuh Parwati bahwa dirinya dengan Kalayana Tantri berada di Kalingga bukan suatu kesengajaan. Suliwa pun menceritakan bahwa dirinya awalnya menjadi sekapan pendekar Citra Genjik dan Ki Legawa. Namun Suliwa dapat meloloskan diri dari sekapan hingga akhirnya mendapat anugerah dari Pangeran Danurweda dan diangkat menjadi prajurit perwira di Kalinggapura. Kamu? Saya ikut Bopo berkelana, meninggalkan Gunung Kencana. Aditya? Dia ikut Mbu Ganggadara. Mungkin kembali ke Pulau Kura-Kura. Dalam perjalanan, secara kebetulan kami tidak sengaja menolong 3 orang yang diserang oleh 2 pendekar wanita. Kalau tidak salah, namanya Durgandini. Dan yang satunya, saya tidak tahu. Mungkin muridnya. Orang yang kami tolong itu ternyata Adipati Prabakara. Lalu, Durgandini dan muridnya itu sangat sakti. Kami hampir saja dihabisinya. Untung tiba-tiba muncul bopomu. Bopo? Bopo? Setelah mendengar cerita dari keduanya yaitu Suliwa dan Kalayana Tantri, akhirnya Galuh Parwati pun redam amarahnya. Yang semula menyangka bahwa mereka berdua sengaja tinggal di Kalinggapura dan merencanakan untuk menjauhi Galuh Parwati. Ternyata benar. Bopo masih hidup. Kemudian, karena jasa kalian kepada Adipati Prabakara,
lalu disuruh tinggal di Kalinggapura? Ya, Bopo saya diminta untuk membantu prajurit Kalinggapura yang sedang berseteru dengan pemberontak. Sementara itu, di Paseban Istana Kalinggapura, Pangeran Danurweda mendapat masukan dari Anglingdarma bahwa Kalingga harus mengajak para pendekar di wilayah Kalingga untuk membantu dan bergabung membasmi para pemberontak. Karena bekas Mahamentri Giriwara, sang pimpinan pemberontak, telah menambah kekuatan pasukannya dengan mengajak serta para pendekar golongan hitam yang mumpuni. Apa salahnya kita coba Paman Adipati? Saya akan meminta bantuan Romo Prabu untuk segera membuat surat. Katakan juga bahwa saya ada di pihak Kalinggapura. Sementara itu, Paron Waja di padepokannya bersama putrinya bernama Padma Purbasari yang kini telah bersuami dengan pria mitra. Perjodohan keduanya memang sudah lama direncanakan Romo keduanya sejak mereka masih kecil, yaitu antara pendekar Paron Waja dengan pendekar Kalawandana sahabatnya. Selama ini tidak ada keluhan apapun, Bopo. Saya meladeni dia dengan sepenuh hati. Kamu sudah menanyakan pada suamimu, kenapa sikapnya berubah? Dia tidak mau terus terang, Bopo. Tapi Padma Purbasari pun mengadu pada bobonya bahwa beberapa bulan dirinya tak digauli oleh pria mitra, dan kini pria mitra suaminya sering terlihat melamun dan menyendiri. Hal itulah yang menyebabkan Padma Purbasari menjadi sedih. Aku kangen padamu. Kakang, ditunggu Bopo. Makan siang, Padma? Iya. Iya. Kakang, kalau boleh, saya ingin bicara dengan Kakang. Bicaralah, Padma. Setiap hari juga kita bicara. Ada apa? Ha? Sebenarnya, sudah lama saya ingin mengutarakan ini. Apa selama ini saya melarang kamu bicara? Apa kamu pikir saya punya hak untuk melarang kamu bicara? Bukan begitu. Beberapa hari ini, saya perhatikan Kakang sering melamun. Dan terus terang Kakang seperti mengacuhkan saya. Sebenarnya, apa salah saya? Saya bingung, Kakang. Saya merasa berdosa kalau tidak mampu membahagiakan Kakang. Tidak, Nyai. Nyai tidak pernah punya salah apa-apa. Sempurna bahkan. Tapi terus terang saya mencemaskan. Mencemaskan apa? Saya mencemaskan adik saya Lokahita. Bahkan saya tidak tahu di mana dia berada. Kakang bermaksud mencarinya? Itulah yang mengganggu pikiran saya. Kakang bisa minta izin sama Bopo? Akhirnya, setelah Padma Purbasari bertanya dan meminta pria mitra untuk mengatakan sejujurnya apa yang tengah ia pikirkan, berceritalah pria mitra pada istrinya bahwa ia sangat merindukan adik kandungnya yang bernama Lokahita, yang kini pria mitra pun tak tahu keberadaan adiknya itu. Pria mitra pun mengatakan pada Padma Purbasari dan meminta izin untuk berkelana mencari adik kandungnya. Terima kasih, Bopo. Saya berjanji akan segera kembali kalau Lokahita sudah saya temukan.
Sementara itu di pondok milik Ki Legawa, Durgandini bersama muridnya yang bernama Nila Saroya telah bertemu dengan ketiga pendekar yang mengundangnya, yaitu Citra Genjik, Ki Legawa, dan Ki Berangas. Mereka sedang berunding membicarakan bagian upah atas kerjasama mereka bergabung dengan Mahamenteri Giriwara dalam usahanya menggulingkan Raja Kalingga yang syah yang bernama Darmasunu. Hei, otakmu di mana, Durgandini? Bagaimana bisa pendekar yang belum kita ketahui ilmunya harus menerima pembayaran sama dengan orang-orang yang sudah bangkotan seperti kita? Kutu Kerbau. Dia itu adalah ketua perguruan Halimun Peta, Genji, dan pewaris tunggal dari Empu Ranggasuli. Empu Ranggasuli mungkin patut menerima bayaran yang sama dengan kita. Bukan dia. Siapa yang ingin menguji ilmuku? Kamu, Citra Genji? Atau 1, 2, 3 sekaligus? Ayo, ayo. 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 Merasa Nila Saroya diremehkan, akhirnya Nila Saroya pun menantang ketiga pendekar itu sekaligus. Boleh juga. Genji! Itu sudah lewat 12 jurus. Apakah kalian belum yakin dengan kemampuan Nila Saroya? Hah? Kalian akan saling membunuh dia. Baik, aku akan berpihak pada Nila Saroya. Kurang ajar kalian semua. Bagaimana? Apa kemampuan Nila Saroya masih meragukan kalian? Iya, saya akan bayar semahal kamu, Nyai. Tapi tetap aku dan Legawa yang memimpin kalian semua.
tidak dari tadi? Apa yang dilakukan Citra Genjing tidak bisa dipersalahkan, Nyai. Dia mempertanggungjawabkan mutu dari kelompok yang dipercaya dengan bayaran mahal. Maafkan saya, Nyai. Saya kagum pada kebesaran hati tuan-tuan. Mengakui kehebatan orang lain. Priamitra terlihat mendatangi perguruan Halimun Petak untuk mencari Nila Saroya dan Darbasura karena ingin menanyakan keberadaan adik kandungnya Lokahita apakah masih bersama mereka. Namun Priamitra tak mengetahui bahwa kini pimpinan perguruan Halimun Petak telah dikuasai dan direbut kembali oleh paman Nila Saroya sendiri yang bernama Yatindra. Aneh. Siapa sebenarnya dia? Sementara itu Adipati Prabakara menuju perguruan Halimun Petak untuk meminta bantuan agar perguruan Halimun Petak sudi membantu dan bergabung dengan Kalinggapura dalam menumpas para pemberontak yang dipimpin oleh bekas Mahamenteri Giriwara Kalinggapura. Apa Gusti Angling Dharma juga ikut terlibat? Secara kenegaraan tidak, tapi sebagai sahabat Gusti Prabu Darmasunu, beliau bersedia membantu Kalinggapura secara pribadi. Seberapa besar sebenarnya kekuatan pemberontak itu? Kalau hanya kekuatan Pakuan Gandarukan, gampang ditumpas. Tapi Giriwara menyewa pendekar tangguh, dan beberapa perguruan silat akan ikut bergabung dengan mereka. Perguruan mana saja, Gusti? Yang jelas, Citra Genjik dan Kilegau terlibat membuat kekacauan di Kutaraja. Oh, para empu sepuh itu masih saja suka turun gunung rupanya. Mereka biasanya berlima. Paron Wajah, Gendrayana, dan Ganggadara. Wah, cukup berbahaya negeri Tuan. Ya. Mungkin dengan alasan itu, Gusti Prabu Angling Dharma menyarankan kami untuk mengajak perguruan Halimun Petak untuk ikut mempertahankan negeri kita sendiri. Saya berjanji akan mengerahkan seluruh murid-murid saya membantu Gusti Prabu Darmasunu. Kapan saja tuan-tuan memerlukan, kami segera berangkat. Iya, terima kasih, Empu. Kami siap menyediakan penampungan untuk semua murid Padepokan Empu ke Kalinggapura. Kami tak ingin merepotkan siapapun. Percayalah Tuan Adipati. Pada saat diperlukan, kami sudah berada di sana. Terima kasih. Kini Priamitra sedang berada di wilayah Pakuan Gondorukem yang menjadi wilayah kekuasaan Mahamenteri Kalingga yang bernama Giriwara. Di saat Priamitra bertarung dengan prajurit Telik Sandi Pakuan Gondorukem karena dicurigai sebagai Telik Sandi atau mata-mata dari Kalingga, secara tak sengaja bertemu dengan adik kandung Mahamenteri Giriwara yang bernama Daniswara. Tingkahnya mencurigakan. Tangkap saja dia. Kita serahkan kepada Rakirawu. Ayo. Siapa kalian? Mau apa kalian? Kau pasti mata-mata dari Kalinggapura. Kalian salah. Saya hanya pengembara biasa. Saya... Virus, lihat pemuda itu. Wajahnya mirip Puspasarira. Betul, Gusti. Iya, pasti dia. Ayo, Tenda.
Puspasarira? Iya, betul Gusti. Kamu bagaimana bisa sampai di sini? Sejak di perburuan waktu itu, saya berusaha mencari Gusti dari satu daerah ke daerah lain. Tapi saya tidak berhasil menemukan jejak Gusti. Jangan sebut aku Gusti, Puspa. Semuanya sudah berlalu. Sekarang aku hanyalah anak seorang kuwu. Oh iya, siapa nama kamu sebenarnya? Aku tahu Puspasarira itu pasti hanya nama samaran kamu. Iya kan? Pria Mitra, Gusti. Pria Mitra. Hayo, hei, kalian pergi semua. Pergi. Maaf, Gusti. Lain kali jangan sembarangan mengeroyok orang ya. Pergi. Maaf, Gusti. Gusti lagi. Panggil saja aku Nini, pria. Iya, Nini. Namamu bagus sekali, Pria Mitra. Bagaimana kalau kamu sekarang ikut ke rumahku? Singkat cerita, Pria Mitra pun tak sengaja malah bertemu dengan Nilas Saroya, gurunya dan sekaligus kekasihnya. Hal itu membuat Daniswara kaget dan tak menyangka bahwa Pria Mitra terlihat mesra dengan gurunya sendiri. Daniswara pun merasa tersinggung karena cintanya kini bertepuk sebelah tangan dengan adanya Nilas Saroya. Nyai? Nyai tentu masih ingat pada saya. Nyai pernah menyelamatkan saya waktu di hutan perburuan. Iya. Kakang, saya mengantarkan murid Nyai Nila Saroya. Silakan. Guru. Ria, kamu selamat? Iya, Guru. Saya mencari guru kemana-mana. Padepokan kita sudah dikuasai orang lain, Guru. Saya juga tidak menemukan Lokahita dan Sudawirat. Paman Yatindra telah merebut perguruan kita. Mereka dibantu oleh Angling Dharma. Kamu harus ikut, pria. Harus. Tidak. Dia telah kusewa untuk melindungi keselamatanku. Mengerti? Kita tidak pernah membicarakan soal itu, Nini Danes. Pria Mitra, bukankah setiap malam kamu sendiri yang selalu mengucapkannya kepadaku? Bukan begitu? Iya. Sebagai pendekar, saya memang harus melindungi keselamatan orang yang saya hormati. Bukan karena disewa. Iya, dia muridku. Dia lebih berkewajiban untuk menurut perintahku daripada siapapun. Tapi...
Kamu harus membantuku. Musuh-musuh kita semuanya berkumpul di Kalinggapura. Ini saatnya kita harus membuat perhitungan. Setelah semuanya selesai, baru kita cari Sudawirat dan adikmu Lokahita, ya? Iya, Guru. Saya akan ikut kemanapun Guru pergi. Laki-laki itu harus diberi pelajaran yang setimpal. Dia telah mempermainkan aku, mempermalukan aku. Tapi kelihatannya pendekar perempuan itu sangat melindungi dia, Gusti. Apa tidak berbahaya kalau kita sampai bentrok dengan dia, Gusti? Cari dukun sakti, Tirus. Laki-laki itu harus dan mati secara perlahan-lahan. Saya akan tanyakan kepada Ki Tremboso. Mungkin dia tahu dukun yang linui di daerah kita, Gusti. Cepat, ayo. Ya. Sudawirat, Lokahita. Siapa mereka, Pangeran? Anak Nila Saroya dan pengasuhnya. Belum 1 sasi dia tinggal di rumah saya. Menurut cerita gadis itu, Padepokan Halimun Peta diserang oleh sepasang pendekar yang mampu mengalahkan semua anggota perguruan. Paman Prabu, walau bagaimanapun, saya kasihan dengan anak Nila Saroya itu, karena dia tidak punya dosa apa-apa. Silakan. Pangeran harus hati-hati. Bagaimanapun, bibitnya kurang baik. Darah yang mengalir dari ayahnya adalah darah pendekar yang sangat kejam. Sementara yang mengalir dari ibunya juga darah Oh, nanti saya kelaparan dan tidur di hutan lagi. Sana pergi sendiri. Ih, tapi orang tadi yang mengalahkan biungmu, Wirat. Bagaimana kalau dia menangkap lalu membunuhmu? Pasti pendekar itu tidak akan memusuhi anak kecil. Kita jangan takut, Bi. Kalau kita tidak melawan, pasti pendekar itu tidak akan menyakiti kita. Ayo kita ke rumah lagi. Tunggu, Wirat. Apa lagi? Kita main ke pasar dulu ya. Nanti, kalau tamu Pangeran Danur sudah pergi, baru kita pulang, ya? Ayo. Minta minumnya. Masih jauh, Tirus? Masih, Gusti. Di balik bukit itu, Gusti.
Saya bisa membelokkan kembali hati kekasih Nyai, sehingga yang ada pada ingatannya cuma wajah Nyai. Aku sudah sangat tersinggung oleh ucapan-ucapannya, Ki. Dia akan keyung-yun pada Nyai dan akan meninggalkan gurunya. Guru, saya tidak mengenal kedua pendekar itu, Guru. Tapi yang satunya seorang wanita yang ilmunya sama seperti ilmu Guru. Saya lihat Paman Darpasura sepertinya sudah mengenal wanita itu. Yang perempuan pasti masih muda. Dia telah mempermalukan aku di hadapan perempuan liar itu. Bahkan di hadapan kakak kandungku sendiri. Baik. Seluruh murid Padepokan Halimun Petak dibabat habis. Saya sendiri dilumpuhkan hanya dalam beberapa gebrakan. Ilmunya sangat tinggi, Guru. Yang lelaki itu pasti Prabu Anglingdarma. Saya kira... Silahkan pukul dengan ranting ini.